Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan diambil dari Matius 2 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikian firman Tuhan. Godly Family yang dikasihi Tuhan, pada bagian ayat firman Tuhan mengenai orang Majus ini sudah merupakan cerita yang tidak asing buat kita. Namun dalam renungan singkat teh hangat ini, saya ingin kembali membawakan ini untuk mengingatkan hal-hal indah apa yang ada di dalamnya. Yaitu ketika orang-orang Majus dari timur datang untuk mencari dan menyembah Tuhan Yesus. Merupakan suatu pengenapan nubuat bahwa Tuhan Yesus, Raja orang Yahudi itu, bukan hanya untuk orang Israel atau Yahudi, tetapi dia adalah Raja untuk segala bangsa. Dan pengenapan nubuat itu ada orang-orang dari luar Yahudi yang datang menyembah dia. Dan di dalam persembahannya itu ada tafsiran yang mengungkapkan hal yang bagus, yang indah. Bahwa emas menunjukkan kemuliaan Raja, kemenyan menunjukkan keilahian. Tetapi di sana juga ada mur yang menunjukkan penderitaan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus hadir di tengah dunia sebagai bayi yang kecil, mungil, Allah sudah menyatakan rencananya itu bahwa sang bayi kudus ini akan melakukan tugas orang Mesias. Dia Raja, dia layak disembah dalam segala kemuliaan. Tetapi dia juga adalah mulia. Dia kudus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia layak untuk disembah. Dan tujuan utama adalah untuk mati melalui penderitaan di kayu salib bagi kita. Natal tidak pernah bisa dilepaskan dari peristiwa Paskah. Kelahiran tidak bisa dipisahkan dari peristiwa penderitaan dan kematian Kristus. Tetapi tidak berhenti di sana, dia akan bangkit dalam segala kemuliaan dan naik ke surga, kembali pada kemuliaan yang ilahi. Oleh sebab itu dalam peristiwa Natal ini, kita kembali diingatkan agar kita tidak hanya fokus pada sukacita Natal ini, tetapi seluruh karya Kristus yang sudah dinyatakan kepada kita. Sebab dia bukan bayi lagi, namun dia sudah menjadi Raja di atas segala raja di surga. Apakah hal ini berdampak dalam hidup kita? Kita bisa saja terus merayakan Natal setiap tahun. Kita bisa terus merasakan sukacitanya. Tetapi sadar tidak sadar kita bisa jatuh dengan tidak adanya dampak apapun dalam hidup kita. Oleh sebab itu kiranya renungan singkat ini kembali mempertanyakan pada setiap diri kita. Apakah peristiwa Natal ini berdampak pada diri kita? Apakah kita merajakan dia? Apakah kita menempatkan dia menjadi pemimpin utama dalam hidup kita? Atau hanya bersukacita saja karena peristiwa kelahirannya? Jika kita menempatkan dia sebagai sungguh-sungguh Raja dan penguasa atas hidup kita, maka seharusnya setiap langkah hidup kita semua harus dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu memuliakan dia, yaitu taat pada setiap kehendaknya, dan rela hidup menjalani seluruh rencana Tuhan yang sudah ditetapkannya bagi kita. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu. Berkati kami agar tidak hanya merasakan sukacita Natal, tetapi kiranya peristiwa Natal ini kembali boleh membawa kami
menempatkan Engkau sebagai pemimpin utama hidup kami. Karena Engkaulah Raja kami, Engkaulah yang memimpin hidup kami. Biarlah seluruh hidup kami boleh memuliakan nama-Mu ketika kami boleh taat penuh pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.